Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 17 Juni 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Segalanya bagi Yesus. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai dengan ke-20. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kalau Yesus sudah melakukan segalanya untuk kami, maka siogianya kami melakukan segalanya bagi Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini tentu kita ada fokus, di dalam hidup ini tentu kita akan ada prioritas. Tatkala kita sudah fokus kepada hal tersebut dan memprioritaskan hal tersebut, maka hal tersebut itu menjadi segala-galanya untuk setiap kita masing-masing. Tentu fokus dan prioritas setiap orang itu bisa berbeda-beda. Kalau buat anak kecil mungkin kita berandai-andai saja. Fokus yang utama adalah kalau permen. Sehingga ada banyak aspek kalau dia sudah dibujuk pakai permen, maka anak itu akan ikut dan nurut dan tunduk dan dia bersedia melakukan apapun juga. Demikian juga kalau seseorang itu segala-galanya adalah uang, maka ada lagu sekolah minggu, apa yang dicari orang uang, uang, pagi siang, petang malam, uang, uang, uang. Maka dia akan segala-galanya diperjuangkan untuk mengejar uang, untuk mengejar kekayaan, untuk mengejar harta. Bahkan tidak heran orang bisa mengorbankan kesehatan, orang bisa lupa makan, orang bisa kerja, kemudian mengurangi jam tidur dalam rangka supaya bisa mencari uang, bekerja banting tulang, lembur dan lembur. Di beberapa negara tertentu bagi para pelajar Indonesia yang kekurangan dana di negara-negara maju dalam rangka supaya didapat tambahan. Sesudah kuliah, dia cari pekerjaan lain supaya dapat mendapatkan katakanlah pendidikan dan dia bisa selesai di dalam pendidikannya. Itu kalau orang yang kemudian melakukan tujuan hidup dan prioritasnya adalah mengejar pendidikan. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus itu karena dia sudah pernah mengejar-ngejar Yesus, apa yang menjadi anggapan Paulus, Yesus itu segala-galanya. Segala-galanya sebelum Paulus itu kemudian bertobat adalah musuh. Yesus itu segala-galanya, sehingga baik Yesus, baik seluruh murid-muridnya itu dikejar orang-orang yang pergi mencari jalan Tuhan. Itu dikejar. Termasuk Stefanus yang dengan persetujuan Paulus itu mati dirajam. Demikian juga seluruh murid-murid yang lain sampai kemudian kalau Yesus itu segala-galanya, beserta dengan semua pengikutnya, itu harus dibasmi, itu harus dibinasakan, itu harus ditiadakan. Tetapi sewaktu Yesus menyatakan diri dan berkata, "Hai Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan kemudian Paulus yang dulunya namanya Saulus terjatuh dari kuda tunggangannya dalam rangka pergi menuju ke Damsik untuk mengejar para murid-murid Yesus. Dia mengalami sebuah pertobatan. Kalau dulu dia segala-galanya Yesus dengan seluruh murid-muridnya itu menjadi tujuan akhir untuk menghancurkannya. Tetapi setelah dia bertobat, Paulus pun menjadi segala-galanya melayani Yesus, memberitakan Injil. Sehingga pada ayat yang ke-19 dikatakan, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ayat 19 bercerita sedemikian luar biasa semangat dan militansi daripada Paulus untuk memberitakan tentang Yesus, untuk memberitakan keselamatan, untuk menyampaikan kerajaan Allah, dan Yesus menjadi segala-galanya. Paulus mau melakukan apapun dalam rangka ada banyak orang yang bisa dimenangkan dan dibawa kepada Kristus. Sehingga pada ayat 20 dikatakan, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Pada ayat yang selanjutnya, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka
yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat yang kedua-dua, bagi orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapatkan bagian di dalamnya. Apa yang firman Tuhan katakan? Aku menjadi segala-galanya pada ayat yang kedua-dua. Sahabat seperjalanan, apa menjadikan dorongan dan motivasi Paulus melakukan segala-galanya hanya untuk Yesus? Karena Yesus juga sudah memberikan segala-galanya untuk setiap kita masing-masing, termasuk kepada Paulus. Kita tahu dengan jelas, Yesus tidak hanya datang kemudian menyelamatkan kita lewat kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikannya ke surga. Tapi Yesus adalah pribadi daripada Allah Tritunggal yang kemudian melakukan segala sesuatu dari mulai sebelum dunia diciptakan dan dijadikan. Kemudian dalam proses melakukan katakanlah penciptaan selama 6 hari. Kemudian seluruh proses Allah Tritunggal di dalam ketiga pribadi yang ada itu bekerja terus mengerjakan segala-galanya dalam rangka kepada pusat kemudian ciptaan yang tertinggi, yaitu manusia di hari ke-6 diciptaan. Jadi Allah itu mencintai dalam rangka melakukan segala-galanya untuk setiap kita masing-masing. Memberikan semua yang terbaik. Apa respon daripada setiap sahabat seperjalanan? Apa prioritas dan fokus kita? Kalau kita memprioritaskan dan fokus kepada hal tertentu, maka kita berani mengorbankan waktu, berani mengorbankan uang, berani mengorbankan kesenangan, hobi untuk mengejar yang dianggap itu penting. Bagi orang tua mungkin berjuang untuk membesarkan anak, segala-galanya anak. Kemudian mungkin bagi seorang guru yang mengajar murid yang punya dikasih segala-galanya buat murid. Keluarganya mengatakan sudah berhenti saja jadi guru. Karena guru tidak punya penghasilan seperti yang lain, bisa lebih besar. Tapi karena dia punya panggilan, segala-galanya dia akan lakukan semuanya itu. Demikian juga orang yang sudah menjadikan hidupnya menjadi milik Kristus, dia mau melakukan segala-galanya. Tentu di dalam kebenaran untuk menjadi kemuliaan buat Kristus. Karena Yesus sudah melakukan segala-galanya untuk setiap kita masing-masing. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah melakukan segala-galanya untuk Kristus? Memuliakan Dia lewat kehidupan kita, lewat karakter kita, lewat kerendahan hati, lewat kehidupan yang berbagi, lewat kehidupan yang bisa mengampuni, lewat kehidupan yang bisa menjadi berkat, lewat kehidupan yang bisa menjadi garam dan terang buat dunia ini. Kita akan melakukan segala-galanya untuk Yesus. Karena Yesus sudah melakukan segala-galanya untuk setiap kita masing-masing. Biarlah bagian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 19 kalau kita lanjut sampai kepada ayat yang ke-27. Di sini berbicara tentang kalau Yesus sudah memberikan segala-galanya untuk kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan Yesus? Apakah kita melakukan segala-galanya? Atau jangan-jangan sewaktu kita senang saja, waktu kita senang sudah diberkati oleh Allah, lupa kepada Tuhan. Lagi ada kesusahan, barulah kita mengatakan, oh Yesus engkau segala-galanya untuk hidupku. Padahal engkau sudah melupakan Dia dan hidup di dalam berkanyang di dalam dosa. Biar kita menjadi orang yang bisa mensyukuri kebaikan Yesus. Dan kita juga bisa mengembalikan kemuliaannya hanya buat Yesus dengan melakukan segalanya untuk Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolonglah kami supaya kami melakukan segala-galanya hanya untuk Yesus. Amin.